Suara kakak ipar saya terdengar dari balik pintu kamar, tertawa lepas sambil menelpon temannya. Tenang saja, uangnya pasti keluar. Istrinya Fajar itu cuma perempuan pinjaman yang kebetulan punya gaji. Dia terlalu bodoh untuk sadar. Malam itu saya berdiri di lorong rumah mertua saya, masih memegang nampan berisi teh yang mereka suruh saya buatkan. Tangan saya tidak gemetar, hati saya juga tidak. Karena Mbak Rati tidak tahu satu hal, akta rumah yang sedang mereka rebutkan itu yang mereka kira milik ibu mertua saya. Sudah 3 tahun tercatat atas nama saya. Bukan karena saya mencuri, karena mereka sendiri yang memaksa saya menandatanganinya, tanpa pernah membaca isinya sampai selesai. Dan malam itu juga, saya meletakkan nampan teh itu di meja dengan sangat pelan, lalu mengirim satu pesan singkat kepada rekan notaris saya. Isinya hanya 3 kata. Setelah itu, roda yang selama ini mereka putar di atas punggung saya mulai berputar ke arah mereka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana, supaya saya tahu siapa saja yang menemani malam ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, karena malam ini kalian akan menyaksikan bagaimana sebuah keluarga yang selama 7 tahun memanggil saya dengan sebutan menantu akhirnya mengetahui siapa sebenarnya perempuan yang mereka suruh mencuci piring di dapur belakang. Balasannya tidak akan berupa teriakan, justru itulah yang membuatnya begitu menyakitkan bagi mereka. Nama saya Rania Lestari, 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Fajar Prakoso. Kami tidak punya anak, dan itu satu-satunya senjata yang paling sering mereka gunakan untuk melukai saya. Saya bukan perempuan yang mudah dipatahkan, tetapi selama 7 tahun, saya memilih menunduk demi satu kata yang mereka ucapkan setiap kali saya mulai bertanya. Kata itu adalah keluarga. Orang-orang di kantor mengenal saya sebagai notaris yang teliti sampai menyebalkan. Saya bisa duduk 4 jam hanya untuk memeriksa satu paragraf dalam sebuah akta. Saya membaca setiap kata, setiap koma, setiap nomor. Bagi saya, satu huruf yang salah bisa menghancurkan hidup seseorang. Tetapi di rumah mertua saya, tidak ada yang tahu itu. Bagi mereka, saya hanya perempuan yang bekerja di kantor pengurusan surat-surat. Setiap kali ada yang bertanya, Bu Yani, ibu mertua saya akan menjawab dengan nada malas. Ah, Rania cuma tukang cap-cap kertas, kerjanya duduk saja. Dan saya membiarkannya selama bertahun-tahun. Saya membiarkan mereka mengira saya bodoh. Waktu itu saya pikir saya sedang bersabar. Sekarang saya tahu saya sedang mengumpulkan bukti. Ayah saya, Pak Wibowo, adalah pendiri kantor notaris tempat saya bekerja. Beliau meninggal 6 tahun lalu, 2 bulan setelah pernikahan saya. Beliau tidak meninggalkan rumah mewah, beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi orang-orang seperti keluarga suami saya. Beliau meninggalkan sebuah kantor, sebuah nama baik, dan seorang anak perempuan yang tahu persis bagaimana hukum bekerja. Keluarga Fajar tidak pernah datang ke pemakaman ayah saya. Bu Yani mengirim pesan singkat pagi itu, mengatakan tekanan darahnya naik. Barati menulis bahwa ia harus menemani ibunya. Fajar pergi sendirian bersama saya sepanjang perjalanan pulang. Ia hanya diam. Itu pertama kalinya saya merasakan sesuatu yang dingin masuk ke dalam dada saya. Bukan marah, hanya dingin. Waktu itu saya belum tahu bahwa rasa dingin itu akan tinggal di sana selama 6 tahun berikutnya. Rumah kami di Cilandak sederhana. 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dan sebuah meja kerja panjang di dekat jendela tempat saya sering membaca berkas sampai larut malam. Rumah mertua saya ada di Bintaro, jauh lebih besar dengan pagar tinggi dan taman depan yang selalu terawat. Yang tidak diketahui banyak orang, cicilan rumah Bintaro itu dibayar dari rekening saya setiap bulan tanggal 5. Secara otomatis sudah berjalan sejak tahun kedua pernikahan kami. Fajar yang meminta. Waktu itu ia duduk di tepi ranjang, memainkan ujung selimut, tidak berani menatap saya. Ia berkata bahwa gaji perusahaannya sedang dipotong, bahwa ibunya bisa kehilangan rumah, bahwa ini hanya sementara. Saya mengiyakan karena saya mencintai lelaki itu. Dan karena saya percaya kata sementara, 5 tahun kemudian,
Kata sementara itu masih berjalan, dan tidak ada satu orang pun di rumah Bintaro yang pernah mengucapkan terima kasih. Malam itu, setelah saya menyetujui permintaan Fajar, saya duduk sendirian di meja kerja saya sampai pukul 2 pagi. Bukan untuk menangis, saya membuka sebuah berkas kosong, lalu mulai mencatat tanggal, jumlah, nomor rekening, tujuan. Untuk apa uang itu diminta? Saya tidak tahu kenapa saya melakukannya. Mungkin karena kebiasaan seorang notaris. Mungkin karena ada sesuatu di dalam diri saya yang sudah tahu jauh sebelum kepala saya mau mengakuinya. Berkas itu terus bertambah tebal selama 5 tahun dan mereka tidak pernah tahu berkas itu adalah saya bertemu Fajar di sebuah kondangan teman kantor 8 tahun lalu. Ia lelaki yang lembut, sedikit pemalu, dan tertawa dengan cara yang membuat orang di sekitarnya ikut merasa aman. Saya jatuh cinta pada kelembutan itu. Butuh 7 tahun bagi saya untuk mengerti bahwa kelembutan tanpa keberanian hanyalah bentuk lain dari kepengecutan. Pertama kali saya datang ke rumah Bintaro, Bu Yani memeriksa saya dari ujung rambut sampai sepatu. Ia tidak menyalami saya. Ia hanya bertanya satu hal, orang tuamu punya usaha apa? Saya menjawab bahwa ayah saya seorang notaris. Beliau mengangkat alis sedikit, lalu berkata, "Oh, pegawai kantoran, kirain punya pabrik." Barati tertawa di belakangnya. Fajar menggenggam tangan saya di bawah meja. Genggaman itu terasa seperti permintaan maaf yang tidak pernah diucapkan. Tahun pertama pernikahan, saya masih berusaha. Saya datang setiap akhir pekan, membawa oleh-oleh, membantu di dapur, memijat kaki Bu Yani saat beliau mengeluh pegal. Saya memanggil beliau ibu, bukan Bu Yani, karena saya ingin merasa punya ibu lagi. Beliau tidak pernah sekalipun memanggil saya, "Nak, selalu kamu." Kadang hanya suatu sore, saya mendengar beliau berbicara dengan tetangganya di teras. Beliau tidak tahu saya berdiri di dekat jendela dapur. Menantu saya itu, ya lumayan lah. Setidaknya ada yang bayarin ini itu. Cuma sayang, tidak bisa memberi cucu. Anak saya salah pilih sebetulnya. Tetangganya menjawab pelan. Ya sudah, Bu. Yang penting rezekinya lancar. Bu Yani tertawa. Iya, itu saja fungsinya. Saya berdiri di dapur, memegang gelas belimbing berisi air, dan tiba-tiba tidak tahu harus menaruh gelas itu di mana. Saya tidak marah, saya hanya merasa seperti mesin cuci yang sedang dibicarakan oleh pemiliknya. Malam itu, di dalam mobil, saya menceritakannya kepada Fajar. Ia diam beberapa saat, lalu ia berkata, "Ibu itu memang begitu, Rang. Mulutnya saja, hatinya baik." Saya menoleh menatapnya. Kalau begitu, kenapa hatinya yang baik tidak pernah keluar dari mulutnya? Ia tidak menjawab. Ia menyalakan radio. Itulah pola yang akan berulang selama 7 tahun. Saya bicara, ia diam, radio menyala, dan luka itu tetap tinggal di tempatnya. Tidak pernah diobati, hanya ditutup dengan suara musik. Barati lebih terbuka. Ia tidak pernah berpura-pura. Kakak ipar saya itu berusia 36 tahun, bercerai sejak lama, dan tinggal kembali di rumah Bintaro bersama anaknya. Ia tidak bekerja, ia menyebut dirinya pengusaha, meski usahanya berganti setiap 6 bulan. Dan tidak satu pun yang pernah menghasilkan uang. Modal usahanya selalu datang dari tempat yang sama. Dari rekening saya, pertama kali 25 juta untuk catering. Catering itu tutup dalam 4 bulan. Lalu 70 juta untuk butik daring. Butik itu tidak pernah benar-benar buka. Lalu 120 juta untuk sesuatu yang ia sebut investasi properti, yang sampai hari ini tidak pernah bisa ia jelaskan bentuknya. Setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Ya ampun, Rana, hitung-hitungan amat sih. Kita ini keluarga. Dan setiap kali kalimat itu keluar, Fajar akan berkata pelan di samping saya. Sudahlah, Ran, nanti ribut. Retakan pertama yang benar-benar dalam terjadi di tahun ketiga saya hamil. Usia kandungan 9 minggu, saya belum berani memberitahu siapapun kecuali Fajar karena dokter bilang kondisinya lemah dan saya harus banyak istirahat. Hari itu hari Minggu dan Bu Yani menelepon. Ada arisan keluarga besar di Bintaro. Beliau meminta saya datang untuk memasak. Fajar melihat saya melihat Fajar. Saya menunggu ia mengatakan sesuatu. Ia berkata, "Kita datang sebentar saja ya, Ran."
nanti kamu duduk-duduk saja. Saya datang dan saya tidak duduk-duduk saja. Saya berdiri di dapur selama 6 jam mengaduk opor untuk 40 orang. Sementara Mbak Rati memamerkan tas barunya di ruang tamu. Sore itu saya merasakan sesuatu yang basah dan hangat. Saya ke kamar mandi, saya melihatnya. Saya keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat, memanggil Fajar, Bu Yani yang lebih dulu melihat saya. Beliau bertanya, kenapa? Saya menjawab dengan suara yang hampir tidak keluar, bahwa saya butuh ke rumah sakit sekarang. Beliau menatap saya beberapa detik, lalu beliau berkata, ya sudah, nanti kalau tamunya sudah pulang, masa acara ibu ditinggal begitu saja. Fajar berdiri di belakang ibunya, tangannya mengepal. Mulutnya tidak terbuka. Saya pergi sendiri, naik taksi daring, memegang perut saya di kursi belakang. Sementara dari kaca spion, saya masih bisa melihat rumah itu terang benderang dengan lampu dan suara tawa. Saya kehilangan anak saya di sebuah ruang gawat darurat. Sendirian, pukul 8 malam. Fajar sampai pukul 10 setelah tamu terakhir pulang. Ia menangis di samping ranjang saya. Ia meminta maaf berkali-kali. Ia berkata bahwa ia tidak enak dengan ibunya. Saya menatap langit-langit rumah sakit dan tidak menangis sama sekali. Ada sesuatu di dalam diri saya yang mati malam itu. Jauh lebih sunyi daripada kematian yang baru saja saya alami. Seminggu kemudian, saat saya masih terbaring lemah di rumah, Bu Yani datang. Beliau membawa satu kotak kue kering. Beliau meletakkannya di meja, lalu duduk. Kalimat pertama beliau bukan bertanya bagaimana keadaan saya. Kalimat pertama beliau adalah, Ragi, cicilan bulan ini kok belum masuk ya? Dan yang tidak beliau ketahui, saat itu di laci meja kerja saya yang hanya berjarak 2 langkah dari tempat beliau duduk, sudah ada sebuah berkas setebal 2 cm berisi catatan setiap rupiah yang pernah keluar dari tangan saya untuk keluarga itu. 4 tahun berlalu setelah malam di rumah sakit itu. Saya kembali bekerja, saya kembali tersenyum, saya kembali datang setiap akhir pekan ke rumah Bintaro. Orang-orang menyebut itu kesabaran. Bu Yani menyebutnya begitu setiap kali ada tamu. Menantu saya ini sabar sekali orangnya. Sabar itu ibadah, kata orang. Saya hanya tersenyum saat beliau mengatakannya. Di dalam hati, saya mencatat, karena ada satu hal yang tidak pernah mereka mengerti tentang kesabaran. Kesabaran seorang notaris bukan kesabaran seorang korban. Kesabaran seorang notaris adalah kesabaran orang yang sedang menunggu semua tanda tangan lengkap. Awal tahun itu, Bu Yani meminta saya datang sendirian ke Bintaro. Katanya ada urusan surat-surat, katanya beliau butuh bantuan saya. Sekali ini saja, saya datang, di ruang tamu sudah ada Mbak Rati, memegang map coklat, tersenyum sangat lebar. Rang, kebetulan kamu kan ngerti surat-surat. Katanya, ini soal rumah. Ibu mau balik nama. Saya membuka map itu, isinya sebuah rancangan akta hibah. Rumah Bintaro akan dihibahkan dari Bu Yani kepada Mbak Rati. Seluruhnya tanpa satupun catatan mengenai siapa yang selama 5 tahun membayar cicilannya. Saya membaca dengan tenang, sangat tenang. Lalu saya bertanya, kalau boleh tahu, kenapa ke Mbak Rati? Semua. Bu Yani menegakkan punggung. Rati itu darah daging saya. Dia yang merawat saya. Nanti kalau saya tua. Dan Mas Fajar. Fajar sudah punya kamu? Jawab beliau. Seolah itu sebuah penjelasan yang masuk akal. Lagi pula, rumah ini rumah keluarga. Kamu itu yang menantu orang luar. Mbak Rati tertawa kecil, menutup mulut dengan punggung tangannya. Dengan cara yang menunjukkan bahwa ia sudah menunggu kalimat itu diucapkan. Saya menutup map itu. Saya berkata bahwa saya akan mempelajarinya dulu. Bu Yani langsung menyalak. Dipelajari apanya? Kamu tinggal cap saja, kan? Kerjaanmu itu kan cuma cap-cap kertas. Susah amat. Saya menatap beliau. Beliau menatap saya. Detik-detik itu terasa panjang sekali. Lalu, saya tersenyum dan berkata, baik, saya bawa pulang dulu ya. Yang tidak beliau tahu, di dalam map coklat itu, di halaman terakhir yang bahkan Mbak Ratih pun tidak pernah membacanya sampai selesai. Ada satu klausul yang sudah salah sejak awal. Klausul yang membuat seluruh akta itu tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan hukum. Dan saya memutuskan untuk tidak memberitahu mereka. Bulan berikutnya, undangan syukuran keluarga besar dicetak. Acara ulang tahun Bu Yani yang ke-60 digabung dengan peringatan meninggalnya almarhum bapak mertua. Fajar menunjukkan undangan itu kepada saya di meja makan dengan wajah yang berusaha keras
terlihat biasa saja. Di bagian bawah undangan tertulis nama-nama keluarga. Bu Yani, Ratih Prakoso dan putranya Fajar Prakoso. Titik. Nama saya tidak ada. Saya membaca ulang 3 kali untuk memastikan mata saya tidak salah. 7 tahun setiap bulan tanggal 5 dan nama saya tidak muat di sebuah kertas undangan. Mungkin kelupaan. Ranya, kata Fajar cepat-cepat. Nanti aku bilang ke Mbak Ratih. Sudah kamu bilang? Ia terdiam. Sudah kamu bilang, Mas? Tanya saya lagi. Pelan sekali. Ia menunduk dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jujur yang pernah ia berikan kepada saya selama 7 tahun. Saya tidak marah. Saya bangkit, mencuci gelas saya sendiri, lalu masuk ke kamar. Saya tidak menangis. Saya membuka laptop dan saya mulai membaca ulang seluruh riwayat mutasi rekening saya sejak tahun kedua pernikahan. Malam itu saya mengerti sesuatu yang seharusnya saya mengerti bertahun-tahun lalu. Selama ini saya mengira saya sedang dianggap kurang. Ternyata tidak. Saya tidak dianggap kurang. Saya sama sekali tidak dianggap ada. Yang mereka anggap ada hanyalah rekening saya. Dan yang mereka tidak tahu, malam itu saya menelpon Pak Tirta, rekan notaris saya sejak zaman ayah saya, dan meminta beliau menyiapkan sesuatu. 2 minggu setelah itu, tagihan kartu kredit saya datang. Ada satu transaksi yang tidak saya kenali, 45 juta rupiah, di sebuah butik di kawasan Kemang. Saya menelepon bank. Bank menjelaskan bahwa transaksi itu dilakukan dengan kartu tambahan. Kartu tambahan yang dulu saya buatkan untuk Fajar. Malam itu, saya bertanya kepadanya. Ia pukat, ia berkata bahwa Mbak Ratih meminjam kartunya sebentar untuk keperluan mendesak. Keperluan mendesak apa, Mas? Ia tidak menjawab. Saya membuka ponsel saya. Akun media sosial Mbak Ratih terbuka di layar. Foto paling atas diunggah 3 hari lalu. Sebuah tas kulit warna krem diletakkan di atas meja marmer dengan tulisan di bawahnya, hadiah kecil untuk diri sendiri. Kata orang, perempuan hebat itu memang harus bisa membahagiakan dirinya sendiri. Saya menatap layar itu lama sekali. Bukan karena tasnya, karena kalimatnya, perempuan hebat yang membahagiakan dirinya sendiri dengan uang perempuan lain yang bahkan tidak diundang ke acara keluarganya. Fajar melihat wajah saya, ia berkata dengan suara yang sudah dilatih bertahun-tahun, Ranya, tolong, jangan sekarang, ibu lagi sakit. Menurut kalian, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan malam itu? Saya memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berkata, ya sudah, Mas. Lalu saya masuk ke kamar, membuka laptop, dan menambahkan 1 baris lagi ke dalam berkas saya. Tanggal, jumlah, nama toko, nama pemegang kartu tambahan. Berkas itu sudah setebal 4 cm waktu itu. Dan saya tahu satu-satunya alasan berkas itu belum saya gunakan adalah karena masih ada 1 tanda tangan yang belum lengkap. Sebulan kemudian, mereka sendiri yang datang membawakan tanda tangan itu untuk saya. Sore itu, Bu Yani dan Mbak Ratih datang ke rumah Cilandak tanpa memberi kabar. Mereka duduk di sofa kecil kami seperti sedang memeriksa barang dagangan. Mbak Ratih memulai, Ran, rumah ibu kan sudah tua. Kamar mandinya bocor, catnya mengelupas. Malu kalau ada tamu. Saya menawarkan teh, tidak ada yang menjawab. Kita butuh 300 juta, lanjutnya bukan bertanya, menyatakan saya meletakkan gelas di meja, lalu duduk, saya bertanya dengan nada seramah mungkin. 300 juta untuk renovasi kamar mandi, ya, sekalian dapur, sekalian kamar depan buat anak saya. Kamar untuk anak Barati, ulang saya pelan. Bu Yani menyela dengan suara tajam. Kenapa keberatan? Rumah itu kan nanti jadi rumah keluarga. Rumah keluarga yang mana, Bu? Tanya saya. Yang di undangan kemarin atau yang cicilannya keluar dari rekening saya? Ruangan itu senyap sekejap, lalu Bu Yani berdiri. Wajahnya merah. Nah, keluar juga akhirnya. Ini yang saya tidak suka dari kamu, Rania. Diungkit-ungkit, perempuan kok perhitungan sama mertua. Kamu itu tidak tahu diri. Kalau bukan karena Fajar mau sama kamu itu siapa? Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan, dipungut dari kantor surat-surat. Saya tidak bergerak, saya tidak membalas. Barati menambahkan sambil memperbaiki letak tasnya di pangkuan. Sabar dong, Ran. Sabar itu ibadah, nanti kamu dapat pahala. Saya menatap tas itu, tas krem kulit halus 45 juta. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasakan sesuatu yang lebih tenang daripada marah. Saya merasakan kejelasan. Malam itu, setelah mereka pulang, Fajar bertanya, kenapa saya tidak makan malam? Saya menjawab,
bahwa saya sedang tidak lapar. Sebenarnya, saya sedang sangat kenyang. Saya baru saja mendapatkan hal terakhir yang saya butuhkan. Saya baru saja mendapatkan pengakuan mereka sendiri di ruang tamu rumah saya bahwa mereka tahu persis siapa yang membayar semuanya. Dan Bu Asih, pembantu yang ikut mengantar mereka sore itu, mendengar setiap kata dari dapur. Ada hal-hal kecil yang tidak pernah masuk ke dalam berkas saya karena tidak ada kolom untuk mencatatnya. Seperti gelas. Di rumah Bintaro ada 2 set gelas. Set pertama, gelas kaca tebal dengan pinggiran emas disimpan di lemari kaca ruang tamu. Itu untuk tamu. Set kedua, gelas belimbing plastik yang sudah buram karena terlalu sering dicuci, disimpan di rak bawah dapur belakang. Selama 7 tahun, saya minum dari gelas belimbing. Tidak ada yang pernah mengatakannya kepada saya. Tidak ada aturan tertulis, hanya pada hari pertama saya datang sebagai istri Fajar, Bu Yani mengambil gelas kaca dari tangan saya, menggantinya dengan gelas belimbing, dan berkata, yang itu buat tamu. Saya waktu itu tertawa karena saya pikir, itu lelucon. Baru bertahun-tahun kemudian saya mengerti, itu bukan lelucon, itu penempatan. Beliau sedang memberitahu saya dengan cara yang tidak bisa saya laporkan kepada siapapun. Di rak mana saya disimpan, seperti kursi. Setiap kali makan bersama, meja makan di Bintaro punya 6 kursi untuk 5 orang. Kursi ke-6 selalu di ujung dekat pintu dapur. Sedikit lebih rendah dari yang lain, karena kakinya sudah aus. Kursi itu tidak pernah diberi nama. Tetapi setiap kali saya datang, kursi itu sudah ditarik keluar, menunggu saya seperti nasi. Bu Yani selalu memasak persis cukup. Kalau ada tambahan orang yang piringnya dikurangi, selalu piring yang sama. Suatu kali saat keluarga dari Jawa Tengah datang mendadak, saya makan dengan sepiring nasi dan kuah sayur asem tanpa isi. Sementara Mbak Rati menaruh 2 potong ayam di piring anaknya. Fajar melihatnya. Saya tahu ia melihatnya karena matanya bertemu mata saya selama 1 detik penuh. Lalu ia menunduk ke piringnya sendiri dan makan lebih cepat. Hal-hal seperti ini tidak bisa dijadikan bukti. Tidak ada pengadilan di dunia ini yang mau menerima berkas berisi keterangan tentang gelas belimbing. Tetapi hal-hal seperti inilah yang membunuh perempuan pelan-pelan, bukan tamparan. Tamparan itu jelas, tamparan itu bisa difoto. Yang membunuh adalah 7 tahun gelas belimbing, 7 tahun kursi dekat pintu dapur, 7 tahun sepiring nasi tanpa isi. Sementara semua orang bersikeras bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi dan kamu saja yang terlalu perasa. Suatu malam, sekitar setahun sebelum semuanya berakhir, saya sedang mencuci piring di dapur belakang setelah semua orang tidur. Bu Asih masuk membawa gelas terakhir. Beliau berdiri di samping saya, ikut mencuci tanpa diminta. Lalu beliau berkata, sangat pelan tanpa menoleh, Bu Rania, maaf ya, saya cuma pembantu. Saya tidak bisa apa-apa, tapi saya lihat semuanya. Saya berhenti mencuci. Setiap hari saya lihat, lanjut beliau. Dan saya cuma bisa berdoa semoga ibu tidak lupa siapa ibu. Air keran masih mengalir. Saya menutupnya. Saya tidak menjawab apa-apa. Saya hanya mengangguk sekali. Tetapi malam itu, di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, sementara Fajar tidur di kursi sebelah dengan mulut sedikit terbuka, saya menyadari sesuatu yang membuat saya hampir menepikan mobil. Satu-satunya orang di rumah itu yang melihat saya sebagai manusia adalah orang yang mereka bayar untuk mengepel lantai. Dan mereka bahkan tidak membayarnya dengan benar. Sejak malam itu, tanpa memberitahu siapapun, saya mulai mentransfer gaji Bu Asih langsung ke rekening beliau setiap tanggal 1. Saya waktu itu berpikir, saya sedang membantu seorang pembantu. Ternyata saya sedang menanam satu-satunya saksi yang nantinya akan menyelamatkan saya. 2 bulan sebelum syukuran itu, terjadi sesuatu yang saya kira waktu itu adalah puncaknya. Ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, saya tidak berharap banyak, saya hanya memasak, membeli kue kecil, dan menunggu Fajar pulang pukul 10 malam. Ia membawa kotak, saya berdiri, dan untuk sesaat, sesuatu yang sudah lama mati di dalam dada saya bergerak sedikit. Saya membuka kotak itu, isinya sebuah dompet kulit sintetis sudah retak di bagian lipatannya, dengan label harga yang masih menempel di sudut dalam Rp65.000. Saya menatap dompet itu, saya tidak marah soal harganya. Saya benar-benar tidak peduli soal harganya. Yang membuat saya diam adalah ini. Malam itu juga, di ponsel saya,
muncul unggahan Barati, sebuah foto di sebuah restoran di Kemang. Buyani, Barati, dan Fajar bertiga tertawa. Di atas meja ada kue tar besar dengan lilin. Keterangannya berbunyi, syukuran kecil-kecilan buat mama tersayang. Terima kasih Fajar, anak paling berbakti. Foto itu diambil pukul 8 malam. 2 jam sebelum ia pulang membawa dompet 65.000. Ia tidak lupa ulang tahun pernikahan kami. Ia ingat, ia hanya menempatkannya di urutan kedua. Lalu mampir membeli sesuatu di kios pinggir jalan dalam perjalanan pulang, supaya tidak datang dengan tangan kosong. Saya menutup kotak itu, saya berkata, terima kasih Mas. Lalu saya masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap dinding selama 40 menit tanpa memikirkan apapun sama sekali. Dompet itu masih saya simpan sampai hari ini. Di dalam laci meja kerja saya, di bawah berkas setebal 4 cm itu, bukan sebagai kenang-kenangan, sebagai pengingat harga pasaran seorang istri yang terlalu lama diam. Yang membuat saya bertahan selama itu bukan cinta. Saya sudah lama tahu itu. Yang membuat saya bertahan adalah kalimat yang ditanamkan sejak saya kecil. Sejak saya pertama kali memakai kebaya di hari pernikahan saya. Sabar itu ibadah. Menantu yang baik itu yang tidak melawan. Perempuan yang membantah mertua itu durhaka. Ada malam-malam ketika saya berbaring di kamar dan bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya ini menantu durhaka? Apakah saya berdosa karena tidak bisa lagi berpura-pura? Saya membawa pertanyaan itu kepada Pak Hendra, adik almarhum bapak mertua saya. Satu-satunya orang di keluarga itu yang selalu menyapa saya dengan nama, bukan dengan beliau lelaki tua yang tenang, penjual bibit tanaman di Depok. Beliau mendengarkan saya sampai selesai, sambil terus memangkas daun kering dari pot kecil di pangkuannya. Lalu beliau berkata, Nak Rania, sabar itu memang ibadah, tapi sabar itu artinya kuat, bukan artinya diam saja waktu dizalimi. Menahan diri itu ibadah. Membiarkan kezaliman itu bukan. Beliau meletakkan gunting kecilnya. Yang durhaka itu bukan orang yang bertanya kenapa. Yang durhaka itu orang yang pakai kata durhaka buat membungkam orang lain. Saya pulang malam itu dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun saya tidur nyenyak. Rantai yang mengikat saya selama ini bukan Buyani, bukan Barati, bukan pula diamnya Fajar. Rantai itu adalah kata-kata suci yang mereka pinjam untuk mengikat saya. Kata-kata yang sebenarnya tidak pernah berarti seperti yang mereka katakan. Dan begitu saya tahu itu, rantai itu berhenti bekerja. 2 bulan kemudian, uang 300 juta itu tetap tidak saya berikan. Reaksi mereka datang dengan cepat. Fajar mulai pulang larut. Ia berhenti bicara di rumah. Setiap pertanyaan saya dijawab dengan satu kata. Saya tahu, ia sedang dikirimi pesan-pesan dari Bintaro setiap hari. Pesan-pesan yang isinya tentang betapa jahatnya istrinya. Lalu, di suatu Selasa pagi, saya membuka aplikasi bank saya untuk memeriksa rutin saldo rekening bersama kami berkurang 180 juta rupiah. Satu transaksi 2 hari sebelumnya ke sebuah rekening atas nama Ratih Prakoso. Saya duduk di kursi kerja saya menatap layar itu sangat lama. Bukan terkejut, justru sebaliknya. Saya merasa seperti orang yang akhirnya melihat kereta yang sudah ia dengar suaranya sejak lama. Malam itu saya bertanya kepada Fajar. Ia tidak membantah, ia bahkan tidak berusaha berbohong. Itu uang kita berdua, Ram. Katanya, aku juga punya hak. Uang kita, ulang saya. Yang 80%-nya masuk dari mana? Masa? Ia mengepalkan tangannya. Suaranya naik untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Kenapa sih semuanya harus soal uang? Kamu ini kenapa jadi keras begini? Dulu kamu tidak begini. Saya menatapnya lama sekali. Lalu saya berkata, dengan suara yang sangat pelan, dulu saya kira kelembutanmu itu kebaikan. Mas, ternyata itu cuma cara kamu supaya tidak perlu memilih. Ia terdiam. Radio tidak menyala malam itu. Tidak ada yang bisa menutupi apapun lagi. Saya masuk ke kamar, membuka laptop, dan mengirim satu pesan kepada Pak Tirta. Isinya, siapkan berkasnya, dan hari itu saya berhenti mencatat. Karena catatan sudah lengkap, acara syukuran ulang tahun Buyani yang ke-60 diadakan pada hari Sabtu di rumah Bintaro. 40 tamu keluarga besar dari Jawa Tengah datang. Tenda dipasang di halaman. Ada catering, ada rendang, ada penyanyi organ tunggal.
Semuanya dibayar dari rekening yang sama seperti biasa. Rekening saya, Fajar meminta izin 2 minggu sebelumnya, dan untuk terakhir kalinya, saya mengizinkan karena saya butuh acara itu terjadi. Saya butuh semua orang berkumpul di satu tempat. Nama saya seperti undangan sebelumnya. Tetap tidak dicetak, saya datang tetap memakai kebaya biru sederhana, membawa 1 map coklat, dan duduk di kursi paling belakang. Bu Yani melihat saya lalu berbisik kepada Mbak Ratih dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras. Datang juga dia, mukanya tembok. Acara berjalan. Bu Yani berpidato. Beliau berterima kasih kepada Tuhan, kepada tetangga, kepada keluarga besar. Beliau berterima kasih kepada Ratih, putrinya yang katanya paling berbakti. Beliau menyebut Fajar sekilas sebagai anak lelaki saya yang penurut. Nama saya tidak disebut sama sekali. Lalu terjadi hal yang bahkan tidak saya rencanakan. Salah satu sepupu dari Jawa Tengah, seorang lelaki paruh baya bernama Pak Sarwo, mengangkat gelasnya dan bertanya dengan nada ramah. Bu Yani, ini semua yang bayarin Fajar? Ya, hebat sekali anaknya, rezekinya lancar. Ruangan menunggu. Bu Yani tertawa. Beliau melambaikan tangan dan berkata dengan suara yang terdengar sampai ke kursi paling belakang. Tempat saya duduk? Ya iyalah, anak saya yang cari menantu saya itu mana bisa cuma numpang nama di keluarga ini. Untung ada Fajar. Kalau tidak, dia mau makan apa? 40 orang tertawa. Fajar duduk di barisan depan. Saya melihat punggungnya menegang. Saya melihat tangannya mengepal di atas paha. Saya menunggu. Ia tidak berdiri, ia tidak menoleh. Ia menunduk dan ia tertawa kecil bersama yang lain. Itu adalah detik terakhir dari pernikahan saya. Bukan malam saya kehilangan anak. Bukan tas 45 juta. Bukan 180 juta yang hilang. Detik itu ketika lelaki yang bersumpah melindungi saya memilih ikut tertawa supaya tidak canggung. Saya tidak berdiri, saya tidak menangis. Saya membuka map coklat di pangkuan saya, memeriksa 1 halaman terakhir, lalu menutupnya kembali. Bu Asih yang sedang membawa nampan gelas kosong melewati kursi saya. Beliau berhenti sebentar, beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya menyentuh bahu saya sekali, sangat pelan, lalu berjalan lagi. Saya pulang sebelum acara selesai. Tidak ada yang menyadari saya pergi. Dan Senin pagi, di kantor saya di Cilandak, sebuah surat datang dari Bintaro. Isinya sebuah akta hibah. Sudah ditandatangani Bu Yani, sudah ditandatangani Mbak Ratih, dan di kolom paling bawah, di tempat yang seharusnya kosong, ada sebuah tanda tangan yang meniru tanda tangan saya. Meniru dengan sangat buruk, meniru dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan memeriksanya. Saya menatap kertas itu di meja saya. Saya tidak marah, saya justru merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya merasakan lega karena selama 7 tahun, saya selalu ragu, selalu bertanya apakah saya berlebihan, apakah saya kurang sabar, apakah saya menantu yang buruk, dan pagi itu di atas meja saya, mereka sendiri yang meletakkan jawabannya. Hitam di atas putih, saya mengangkat telepon, menekan nomor Pak Tirta, dan berkata, Pak, mereka sudah tanda tangan. Hari ini kita mulai, ada satu hal yang perlu kalian ketahui tentang rumah Bintaro itu. 5 tahun lalu, ketika Fajar datang kepada saya dengan wajah panik dan berkata bahwa ibunya bisa kehilangan rumah. Cicilan rumah itu sudah menunggak 7 bulan. Bank sudah mengirim surat peringatan terakhir. Rumah itu tinggal beberapa minggu dari lelang. Saya waktu itu punya 2 pilihan. Membayar saja setiap bulan seperti sapi perah yang menunggu diperah lagi. Atau melunasi seluruh sisanya, mengambil alih hak tagih dan mencatatkan namanya sesuai hukum. Saya memilih yang kedua, bukan karena saya sudah merencanakan apapun, karena saya notaris, dan bagi seorang notaris, membayar sesuatu tanpa mencatatkannya adalah dosa profesional. Saya menjelaskan ini kepada Fajar waktu itu. Saya menjelaskannya 2 kali, saya bahkan menyodorkan dokumennya, meminta ia membacanya bersama ibunya. Ia menjawab, "Ah, sudahlah, Rang, aku percaya kamu, yang penting rumah ibu aman." Ia menandatangani tanpa membaca. Bu Yani menandatangani tanpa membaca. Barati menandatangani sebagai saksi tanpa membaca. 3 orang, 3 tanda tangan, 0 halaman yang dibaca. Sejak hari itu, sertifikat rumah Bintaro tercatat atas nama Rania Lestari, bukan disembunyikan, bukan dicuri,
tercatat, terdaftar, dan tersimpan di lemari arsip kantor saya. Di antara ratusan berkas lain, selama 5 tahun, mereka tidak pernah bertanya karena mereka terlalu sibuk mengira saya bodoh. Hari Kamis pukul 10 pagi, saya datang ke rumah Bintaro bersama Pak Tirta. Bu Yani membukakan pintu dan langsung memasang wajah menang. Nah, akhirnya sadar juga, sudah bawa uangnya. Saya membawa notaris. Bu, jawab saya, bukan uang. Barati keluar dari dalam, masih memakai daster, memegang gelas kopi. Fajar datang belakangan, berdiri di ambang pintu dapur, tidak masuk, tidak keluar. Seperti biasa, kami duduk di ruang tamu yang sama, tempat mereka pernah memberi saya angka 300 juta, seolah sedang memesan gado-gado. Pak Tirta meletakkan map pertama di meja. Beliau berbicara dengan nada yang sangat sopan, nada seorang lelaki tua yang sudah 30 tahun, membacakan berita buruk kepada orang-orang dengan cara yang paling beradab. Ibu Yani, saya di sini mewakili klien saya sekaligus rekan saya. Ibu Rania Lestari, ada 3 hal yang harus saya sampaikan. Bu Yani mendengus, klien sok formal sekali di rumah sendiri. Pak Tirta membuka map pertama. Hal pertama, akta hibah yang ibu kirimkan hari Senin ke kantor kami. Di dalamnya terdapat tanda tangan yang mengatasnamakan Ibu Rania. Ibu Rania tidak pernah menandatanganinya. Ruangan itu berubah warna. Saya melihatnya, warna itu berpindah dari wajah Mbak Ratih terlebih dahulu. Itu Rania yang minta. Katanya cepat, dia titip. Katanya sibuk. Saya membuka ponsel saya dan meletakkannya di meja. Tidak berkata apa-apa. Layarnya menyala, menampilkan tangkapan layar percakapan Mbak Ratih dengan seseorang. 3 hari lalu, percakapan itu dikirimkan kepada saya oleh orang yang paling tidak mereka duga. Di layar tertulis, dari Mbak Ratih, tenang, tanda tangannya gampang. Aku bisa tiru, dia gak akan cek. Dia gak pernah cek apa-apa. Mbak Ratih menatap layar itu, lalu menatap Bu Asih yang berdiri diam di dekat dinding dapur, dengan tangan terlipat di depan celemeknya. Bu Asih tidak menunduk. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun bekerja di rumah itu, beliau tidak menunduk. Bu Asih pernah dipecat 3 hari, kata saya pelan, karena memecahkan piring, dan gaji beliau 3 bulan terakhir yang katanya sudah Mbak bayarkan, ternyata tidak pernah sampai. Saya yang membayarnya. Bu Yani berteriak, kamu menyuap pembantu untuk memata-matai keluargamu sendiri? Tidak, Bu, jawab saya. Saya cuma membayar orang yang bekerja untuk saya. Sesuatu yang ibu sekeluarga tidak pernah lakukan selama 5 tahun. Pak Tirta membuka map kedua. Hal kedua, pemalsuan tanda tangan pada akta otentik adalah tindak pidana. Berkasnya sudah lengkap. Ibu Rania berhak melaporkannya hari ini juga. Barati mulai menangis. Bukan tangis sedih, tangis orang yang sedang menghitung kerugian. Lalu Pak Tirta membuka map ketiga. Hal ketiga, dan ini yang paling penting, akta hibah ini tidak dapat dilaksanakan bukan karena tanda tangannya palsu, melainkan karena Ibu Yani tidak berhak menghibahkan rumah ini. Bu Yani mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pak, ini rumah saya. Saya tinggal di sini 20 tahun. Pak Tirta mengeluarkan 1 lembar. Beliau meletakkannya di tengah meja, memutarnya perlahan, supaya Bu Yani bisa membacanya dari arah yang benar. Ruangan itu senyap total. Saya melihat mata Bu Yani bergerak dari kanan ke kiri, lalu berhenti pada 1 baris, nama pemegang hak, Rania Lestari. Beliau membacanya sekali, membacanya 2 kali, lalu beliau mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, beliau menatap saya seolah baru pertama kali melihat saya. Ini palsu, bisiknya. Suaranya sudah tidak punya tenaga. Ibu yang menandatanganinya, kata saya. 5 tahun lalu, di meja ini, dengan pena ibu sendiri, saya menyodorkannya 2 kali. Bu, saya meminta ibu membacanya. Ibu bilang, sudah, cepat saja. Ibu mau nonton. Fajar melangkah masuk, wajahnya seputih dinding. Kamu merebut rumah ibuku. Saya menoleh kepadanya, dan saya berkata dengan suara yang sangat pelan, saya tidak merebut apapun. Masa rumah ini sudah dilelang 5 tahun lalu. Kalau saya tidak melunasinya, yang saya lakukan cuma satu. Saya membaca kalian yang tidak. Bu Yani jatuh ke sofa, bukan pingsan, hanya jatuh seperti kursi yang kakinya patah. Beliau berbisik entah kepada siapa.
Tapi kamu cuma tukang cap-cap kertas. Saya berdiri, saya merapikan kebaya saya. Iya, Bu, jawab saya. Selama 7 tahun, saya cuma tukang cap-cap kertas. Dan selama 7 tahun itu juga, tidak ada satupun dari kalian yang pernah bertanya, kertas apa yang saya cap. Tidak ada teriakan hari itu. Tidak ada piring pecah. Tidak ada yang dipermalukan di depan 40 tamu. Hanya ada 4 orang di sebuah ruang tamu, sebuah lembar kertas di atas meja, dan suara jam dinding yang tiba-tiba terdengar sangat keras. Kadang keadilan datang tanpa suara sama sekali. Berita itu menyebar ke seluruh keluarga besar dalam waktu 3 hari. Bukan saya yang menyebarkannya. Saya tidak pernah mengunggah apapun, tidak pernah bercerita kepada siapapun. Mbak Rati sendiri yang menyebarkannya dengan menelpon satu persatu sepupu di Jawa Tengah, meminta pinjaman uang, dan menceritakan versinya sendiri tentang menantu jahat yang mencuri rumah mertuanya. Masalahnya, orang-orang mulai bertanya, kalau rumah itu memang milik Bu Yani, kenapa cicilannya keluar dari rekening menantunya selama 5 tahun? Kalau menantunya cuma numpang namanya, kenapa syukuran 40 orang kemarin dibayar dari kartu perempuan yang namanya tidak dicetak di undangan? Paksa sepupu yang mengangkat gelas di malam syukuran itu menelpon saya sendiri. Beliau tidak minta maaf dengan panjang lebar. Beliau hanya berkata, "Nak Rania, Om malu." Om ketawa malam itu. Kadang, satu kalimat jujur lebih berharga daripada 100 permintaan maaf. Usaha Mbak Rati tidak pernah ada, jadi tidak ada yang bisa runtuh. Yang runtuh adalah cerita tentang dirinya. Selama bertahun-tahun, ia membangun sosok pengusaha sukses yang dermawan kepada ibunya. Ketika orang-orang tahu dari mana uang itu berasal, tidak ada satupun kerabat yang mau meminjamkan sepeser pun kepadanya. Bukan karena saya melarang, karena mereka menghitung sendiri. Laporan pidana pemalsuan tanda tangan itu sampai hari ini tidak pernah saya ajukan. Pak Tirta sempat marah kepada saya karena itu. Beliau bilang, saya terlalu lunak bahwa perempuan seperti Rati hanya mengerti bahasa hukum. Saya menjawab, Pak, kalau saya laporkan anaknya yang berumur 9 tahun itu yang akan menanggung malunya seumur hidup. Anak itu tidak melakukan apa-apa. Berkas itu masih ada di lemari saya sampai hari ini. Tidak saya buang, tidak saya ajukan. Mbak Rati tahu berkas itu ada, dan itu sudah cukup untuk membuat ia tidak pernah lagi mengirim satupun pesan kepada saya. Fajar mengajukan permintaan agar saya memaafkannya. Berkali-kali ia datang ke kantor saya. Ia menunggu di depan rumah Cilandak. Ia mengirim pesan panjang setiap malam selama 2 bulan. Salah satu pesannya berbunyi, "Dulu aku diam karena aku takut kehilangan ibuku." Saya membalas pesan itu hanya sekali, dengan satu kalimat, "Aku juga takut." Masih bedanya, yang aku takut kehilangan adalah kamu, dan kamu tetap memilih diam. Kami bercerai pada bulan November, prosesnya tenang. Tidak ada yang saya tuntut, tidak ada harta gono gini yang saya kejar. 180 juta yang ia transfer ke rekening kakaknya, saya relakan. Pak Tirta bertanya, kenapa? Saya menjawab, bahwa saya sudah membayar 7 tahun untuk pelajaran ini, dan 180 juta hanyalah biaya administrasi terakhirnya. Rumah Bintaro tidak saya jual, tidak saya kosongkan, tidak saya kunci. Ini bagian yang paling sering ditanyakan orang kepada saya, dan yang paling sulit saya jelaskan. 6 bulan setelah perceraian itu, Bu Yani terkena stroke ringan, sisi kiri tubuhnya melemah. Mbak Rati merawatnya selama 2 minggu, lalu pergi ke Surabaya bersama anaknya, mengejar seorang lelaki yang katanya akan menikahinya. Yang menelepon saya adalah Bu Asih. Beliau menelepon pukul 11 malam, dan beliau menangis di telepon. Beliau berkata, Bu Rania, Ibu tidak ada yang urus, Ibu tidak mau makan. Saya duduk di tepi ranjang saya, memegang ponsel itu sangat lama. Saya berhak mengatakan tidak. Setiap orang di dunia ini akan mengerti kalau saya mengatakan tidak. Saya berkendara ke Bintaro malam itu. Bu Yani terbaring di kamar yang gelap. Rambutnya sudah putih hampir seluruhnya. Beliau melihat saya masuk, dan beliau menoleh ke dinding. Saya tidak memeluk beliau. Saya tidak menangis. Saya menyalakan lampu, membuka jendela, dan berkata dengan suara biasa saja, Bu, saya akan mengirim perawat setiap hari. Biayanya saya yang tanggung. Rumah ini boleh Ibu tempati sampai akhir. Beliau tidak menjawab.
Tapi ada syaratnya. Lanjut, saya tidak akan tinggal di sini. Saya tidak akan datang setiap minggu. Dan saya tidak akan pernah lagi mendengar kata sabar dari mulut ibu. Saya berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti. Suara beliau terdengar dari belakang. Sangat serak, sangat kecil. Kenapa kamu masih mau? Saya tidak berbalik. Saya menjawab, karena kalau saya membiarkan ibu di sini sendirian, saya akan menjadi persis seperti ibu. Dan itu satu-satunya hal yang benar-benar saya takutkan. Lalu saya pergi. Saya tidak pernah kembali ke kamar itu lagi. Perawat datang setiap hari sampai hari ini. Bu Asi masih bekerja di sana. Dengan gaji yang sekarang selalu tepat waktu dan dengan satu kamar untuk dirinya sendiri, saya tidak melakukan itu karena saya baik. Saya melakukannya karena saya sudah pernah melihat apa jadinya perempuan yang membiarkan kemarahan menjadi rumahnya. Saya melihatnya setiap akhir pekan selama 7 tahun. Sekarang saya berumur 34 tahun. Kantor notaris ayah saya sekarang punya 11 karyawan. Setiap hari Rabu sore, kami membuka layanan gratis untuk siapapun yang ingin dibacakan isi surat perjanjian sebelum menandatanganinya. Kebanyakan yang datang adalah perempuan. Kebanyakan datang sendirian, dengan map yang sudah lecek karena dipegang terlalu lama. Saya duduk bersama mereka dan saya membaca setiap kata dengan suara keras. Sampai selesai, sampai mereka mengerti, Pak Hendra masih mengirimi saya bibit anggrek setiap bulan. Halaman rumah Cilandak sekarang penuh. Saya belum menikah lagi dan mungkin juga tidak. Untuk sekarang, saya sedang belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada perempuan seusia saya. Saya sedang belajar bahwa hidup saya bukan ruang tunggu untuk seseorang. Keluarga saya sekarang adalah Pak Tirta yang selalu marah-marah soal ejaan. Bu Asih yang mengirim foto anggrek berbunga. Pak Hendra dan gunting kecilnya. 11 orang di kantor yang memanggil saya burang. Dan yang tahu bahwa kalau saya diam terlalu lama, artinya saya sedang membaca sesuatu yang penting. Tidak satu pun dari mereka sedarah dengan saya. Dan itulah yang akhirnya saya mengerti. Keluarga bukan orang yang kebetulan punya darah yang sama dengan kita. Keluarga adalah orang yang memilih untuk tidak diam ketika kita sedang disakiti. Saya belajar bahwa sabar itu memang ibadah. Tapi sabar itu kata kerja untuk orang kuat, bukan tali untuk mengikat orang lemah. Dan menghormati orang tua itu wajib. Tapi menghormati tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Pelan-pelan selama 7 tahun, sambil tersenyum, ada banyak perempuan di luar sana yang malam ini sedang duduk di dapur rumah orang lain, mencuci gelas yang bukan miliknya, sambil bertanya-tanya, apakah dirinya berdosa karena mulai lelah? Kalian tidak berdosa. Lelah itu bukan durhaka. Lelah itu tubuh kalian yang jujur. Ada juga banyak suami di luar sana yang mengira diam itu netral. Diam itu tidak pernah netral. Diam selalu memihak kepada yang lebih keras suaranya. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang begitu takut kehilangan anak lelakinya sampai lupa bahwa cara paling pasti untuk kehilangan seorang anak adalah dengan menyuruhnya memilih. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menandatangani apapun yang belum kalian baca. Dan jangan pernah membiarkan orang lain membacakan harga diri kalian dengan suara mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap membuatkan teh selamanya. Atau kita bisa memilih untuk meletakkan nampan itu dengan pelan, lalu berjalan keluar dari lorong itu. Kalau kalian punya cerita seperti ini, ceritakan di kolom komentar. Saya akan membacanya semuanya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Pukul 11 malam, suami saya menandatangani surat perceraian sambil tersenyum. Dia pikir dia baru saja memenangkan segalanya. Rumah, warisan, dan seorang cucu laki-laki yang katanya akan meneruskan nama keluarga Wijaya. Di ruang keluarga, ibu mertua saya sudah menyiapkan pesta, balon biru, kue bertuliskan, "Selamat datang, pewaris." Dan seorang perempuan muda yang mengelus perut buncitnya seolah dia ratu. Mereka semua menatap saya dengan kasihan. Menantu mandu yang hanya bisa melahirkan 2 anak perempuan. Menantu yang akhirnya dibuang demi rahim yang lebih berharga. Saya tidak menangis, saya tidak memohon. Saya hanya menandatangani, lalu berdiri. Tapi mereka lupa satu hal. Saya seorang dokter dan
Sebelum saya pergi malam itu, 1 tabung kecil sudah saya kirim ke laboratorium. 10 menit setelah surat itu resmi, saya sudah membawa Kayla dan Sena ke bandara, menuju penerbangan pertama keluar dari kota ini. 6 bulan kemudian, sebuah amplop putih akan sampai di tangan Prasetyo. Dan 1 kalimat dari asisten rumah tangga akan membuatnya jatuh berlutut di lantai marmer yang dulu ia banggakan. Halo sahabat, terima kasih sudah kembali ke kanal ini. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dibuang karena dianggap tak berguna, lalu memilih pergi dalam diam. Bukan kisah tentang balas dendam yang berdarah-darah. Ini kisah tentang bagaimana sebuah kebohongan yang dirancang begitu rapi, justru runtuh oleh beratnya sendiri. Ini kisah tentang bagaimana seorang ibu berjalan pulang menuju kebebasan, tanpa perlu mengangkat tangannya sama sekali. Kalau kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya melindungi kalian, tonton sampai akhir. Nyalakan lonceng. Dan tulis dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis anak di sebuah rumah sakit besar di Jakarta Selatan. Sudah 7 tahun saya menjadi menantu keluarga Wijaya. Keluarga terpandang dengan rumah megah di kawasan Pondok Indah. Orang-orang bilang saya beruntung menikah dengan Prasetyo Wijaya, putra tunggal, pewaris usaha properti keluarga, punya rumah besar, mobil, dan nama yang dihormati di mana-mana. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pagar tinggi rumah itu. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya lulus dengan nilai tertinggi, membangun karir dengan tangan saya sendiri sejak sebelum menikah. Tapi selama 7 tahun, saya memilih merendahkan suara saya sendiri demi satu kata, keluarga. Malam itu bukan malam pertama saya menunggu di depan pintu. Jam dinding di ruang tamu berdentang 12 kali. Suaranya menggema di rumah yang terlalu besar untuk terasa hangat. Perabotan kayu jati berukir, lampu kristal, lantai marmer yang selalu mengilap karena Mbak Sari menggosoknya setiap pagi. Semua indah, semua dingin. Rumah ini bukan rumah. Rumah ini sangkar emas. Prasetyo pulang menjelang pukul 1. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Wangi yang bukan milik saya. Dia melewati saya begitu saja, seolah saya bagian dari perabot. Kamu belum tidur? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menunggumu, jawab saya pelan. Dia hanya mendengus. Lalu naik ke kamar, menutup pintu. Saya berdiri sendiri di ruang tamu yang dingin, menatap punggungnya yang menjauh. Sudah lama saya tahu ada yang salah, tapi saya belum tahu seberapa dalam luka yang akan saya temukan. Keesokan paginya, ibu mertua saya, Bu Ratih, memanggil saya ke ruang makan. Beliau perempuan 60 tahun yang selalu duduk tegak seperti seorang jenderal. Suaranya lembut. Tapi setiap kata beliau seperti pisau kecil yang menyayat pelan. Anindya, katanya sambil menyeruput teh. Sudah 7 tahun kamu di keluarga ini. Dan apa yang kamu berikan? 2 anak perempuan. Saya menunduk. Kayla, putri sulung saya, baru saja berangkat sekolah. Sena, si bungsu, masih tidur di kamarnya. Ibu, kata saya. Kayla dan Sena juga cucu ibu. Beliau meletakkan cangkirnya dengan bunyi keras. Cucu perempuan yang nanti akan ikut suaminya, membawa nama keluarga lain. Keluarga Wijaya butuh penerus, pewaris laki-laki. Kamu paham itu? Saya paham. Saya sudah mendengar kalimat itu ratusan kali selama 7 tahun. Yang saya belum paham saat itu adalah keluarga ini sudah menyiapkan seseorang untuk menggantikan saya. Sena berlari kecil ke ruang makan. Rambutnya masih berantakan bekas tidur. Nenek, katanya riang. Lihat. Aku menggambar nenek. Bu Ratih melirik kertas itu sekilas, lalu memalingkan wajah. Nanti saja, nenek sibuk. Tangan beliau melambai, mengusir anak 4 tahun itu seperti mengusir lalat. Wajah Sena berubah. Bibirnya bergetar. Dia menatap saya. Bingung. Kenapa gambarnya tidak dilihat? Saya memeluknya, dan di detik itu, sesuatu di dalam dada saya mengeras. Saya tidak marah.
Saya hanya merasa dingin karena saya sadar satu hal yang menyakitkan. Di rumah ini, kebaikan seorang menantu dianggap kelemahan yang bisa diinjak. Dan anak-anak saya, darah daging saya, tidak akan pernah cukup berharga di mata mereka. Malam itu, saya mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah saya berani pikirkan sebelumnya. Bagaimana kalau saya pergi? Selama beberapa minggu berikutnya, saya menjadi lebih diam. Saya tetap bekerja di rumah sakit, tetap mengurus Kayla dan Sena, tetap memasak untuk keluarga Wijaya seperti biasa. Tapi mata saya mulai terbuka. Prasetyo semakin sering pulang malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, rapat, klien, proyek di luar kota. Dulu saya percaya, sekarang saya mulai mencatat. Mbak Sari, asisten rumah tangga kami yang sudah bekerja 10 tahun di rumah ini, adalah satu-satunya orang yang menatap saya dengan iba yang tulus. Suatu pagi, saat saya sedang mencuci gelas, dia mendekat dan berbisik. "Bu Anindya," katanya ragu. Saya tidak enak mengatakan ini, tapi ibu berhak tahu. Saya menoleh. "Ada apa, Mbak?" Dia menggigit bibir. Beberapa kali, ada perempuan menelpon rumah, menanyakan Pak Prasetyo. Dan minggu lalu, saat ibu dinas malam, perempuan itu datang. Bu Ratih menyambutnya, seperti menyambut menantu. Tangan saya berhenti bergerak. Air keran masih mengalir, tapi saya tidak mendengarnya lagi. Siapa nama perempuan itu? Vania. Bu, dia sedang hamil. Dunia saya berhenti sejenak. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasakan dingin yang sama. Dingin yang sudah lama tumbuh di dalam saya. "Terima kasih, Mbak Sari," kata saya pelan. "Tolong, jangan bilang siapa-siapa bahwa kamu memberitahu saya." Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Malam itu saya tidak tidur. Bukan karena patah hati. Patah hati saya sudah lama mati. Saya terjaga karena satu pertanyaan berputar di kepala. Kalau perempuan itu hamil dan Bu Ratih menyambutnya seperti menantu, berarti mereka sudah merencanakan sesuatu. Sesuatu yang melibatkan saya sebagai pihak yang harus disingkirkan. Saya seorang dokter. Saya tahu cara membaca pola. Dan pola ini menuju satu arah. Mereka ingin bayi laki-laki dari rahim perempuan lain menjadi pewaris. Dan mereka butuh saya keluar dari gambar itu. Keesokan harinya, di ruang praktik saya duduk lama menatap layar komputer. Saya membuka kembali catatan keuangan kami. Rekening, aset. Semua yang selama ini saya urus diam-diam, karena Prasetyo terlalu malas mengurusnya. Dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya tersenyum getir. Rumah di Pondok Indah itu, rumah yang mereka banggakan. Sebagian besar cicilannya dibayar dari penghasilan saya selama 5 tahun terakhir. Prasetyo pernah gagal dalam sebuah investasi besar. Dan sayalah yang menutup lubang itu tanpa banyak orang tahu. Nama saya ada di dokumen. Hitam di atas putih. Mereka pikir saya hanya menantu mandul yang tak berguna. Mereka tidak tahu selama 7 tahun. Saya diam bukan karena lemah. Saya diam karena saya sedang memperhatikan. Konfrontasi pertama terjadi seminggu kemudian. Saat makan malam keluarga, Bu Ratih tiba-tiba mengumumkan sesuatu di depan semua orang, termasuk Kayla yang duduk di sebelah saya. "Mulai bulan depan," kata beliau, "akan ada tamu penting yang tinggal di sini. Namanya Vania. Kalian semua harus menghormatinya." Saya meletakkan sendok saya. "Tamu. Bu, siapa dia?" Bu Ratih menatap saya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. "Dia yang akan memberikan keluarga ini apa yang tidak bisa kamu berikan. Seorang cucu laki-laki." Ruangan menjadi hening. Prasetyo menunduk, sibuk dengan piringnya. Tidak berani menatap saya. Tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Dia tahu. Dia sudah tahu sejak lama. Kayla, putri saya yang berusia 7 tahun, menarik lengan baju saya. "Bunda, kenapa nenek bilang begitu?" Saya mengusap kepalanya. "Tidak apa-apa, sayang. Makan dulu, ya." Tapi di dalam, saya sedang membakar. Bukan karena cemburu, karena mereka melakukan ini di depan anak saya. Mereka mempermalukan saya di meja makan. Dan tidak satu pun dari mereka peduli
bahwa ada anak kecil yang mendengar semuanya. "Ibu," kata saya dengan suara setenang mungkin, "boleh saya bertanya satu hal?" Perempuan yang ibu sebut itu. "Hamil dengan siapa?" Wajah Bu Ratih mengeras. "Kamu tidak perlu tahu urusan orang dewasa." "Saya rasa saya perlu tahu," kata saya. "Karena kalau dia hamil dengan suami saya, maka ini bukan hanya urusan orang dewasa. Ini urusan pengkhianatan." Untuk pertama kalinya, saya melihat retak di wajah Prasetyo. Tapi dia tetap diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Bu Ratih berdiri, menepuk meja. "Beraninya kamu bicara begitu di rumah ini. Kamu pikir kamu siapa? Kalau tidak karena keluarga ini, kamu bukan apa-apa." Saya menatap beliau lurus-lurus. Lalu saya menatap Prasetyo. Lalu saya menatap kedua anak saya yang ketakutan. Dan saya tersenyum. Senyum yang bahkan mengejutkan saya sendiri. "Baik, Bu," kata saya. "Kalau begitu, saya akan membuktikan siapa saya sebenarnya." Malam itu, saya menulis satu pesan singkat kepada seorang teman lama saya, Pak Danu, seorang dokter forensik di rumah sakit tempat saya bekerja. Isinya sederhana. Saya butuh bantuan untuk sebuah tes. Diam-diam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Fania resmi pindah ke rumah Wijaya. Perempuan 30 tahun itu cantik, anggun, dan tahu betul cara memainkan perannya. Setiap kali Bu Ratih ada, dia akan memegang perutnya sambil mengeluh lelah. Dan Bu Ratih akan berlari melayaninya seperti melayani seorang ratu. Saya melihat pemandangan itu setiap hari. Perempuan yang dulu memandang rendah saya karena melahirkan anak perempuan, kini melayani perempuan asing yang katanya membawa pewaris laki-laki. Kontras itu pahit, tapi bagi saya, itu adalah bukti paling jelas dari cara berpikir kuno yang selama ini mengendalikan rumah ini. Cara berpikir yang hanya menghargai garis keturunan laki-laki, lebih dari ikatan darah, lebih dari kasih sayang, lebih dari kejujuran. Yang paling menyakitkan bukan sikap Bu Ratih. Yang paling menyakitkan adalah sikap dingin Prasetyo dan ibunya terhadap Kayla dan Sena, cucu-cucu kandung mereka. Anak-anak yang dulu pernah mereka gendong. Suatu sore, Kayla bertanya kepada neneknya tentang bayi yang ada di perut Tante Fania. Bu Ratih hanya menepisnya dengan lambaian tangan yang penuh kejengkelan. "Anak kecil tahu apa?" katanya. Lalu berlalu. Kayla berdiri terpaku. Anak 7 tahun itu tidak mengerti kenapa neneknya berubah begitu dingin. Malam itu, dia memeluk saya di tempat tidur dan bertanya lirih, "Bunda, apa kita tidak disayang lagi?" Saya menahan air mata. "Kita saling menyayangi, Nak. Itu yang paling penting. Kita bertiga." Di saat itulah keputusan saya menjadi bulat. Saya tidak bisa membiarkan anak-anak saya tumbuh di lingkungan yang salah. Lingkungan di mana kasih sayang ditimbang seperti barang dagangan. Di mana kehadiran mereka dianggap beban dibanding orang asing yang baru masuk. Tapi saya tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dan saya tidak akan pergi tanpa kebenaran. Beberapa hari kemudian, saya sengaja bersikap seolah menyerah. Saya berhenti melawan. Saya melayani Fania. Tersenyum kepada Bu Ratih. Memasak untuk semua orang. Mereka pikir saya sudah kalah. Mereka pikir menantu durhaka itu akhirnya tahu diri. Mereka tidak tahu. Setiap kali saya membersihkan kamar Fania, saya sedang memperhatikan. Setiap kali dia menelpon dengan suara berbisik, lalu tiba-tiba diam saat saya lewat. Saya mencatatnya. Dan suatu malam, saya mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Saya sedang membawa nampan teh ke lantai atas, ketika saya berhenti di depan pintu kamar Fania yang terbuka sedikit. Dia sedang menelpon. Suaranya rendah, tapi cukup jelas. "Sabar, ya. Sayang," bisiknya. "Sebentar lagi, begitu bayi ini lahir dan diakui sebagai pewaris Wijaya, kita bisa hidup enak." Prasetyo itu bodoh. Dia percaya semua yang kubilang. Dia tidak akan pernah curiga. Nampan di tangan saya nyaris jatuh. Saya menahan napas. "Iya, aku tahu. Ini anakmu," lanjut Fania sambil tertawa kecil. "Tapi mereka tidak perlu tahu itu. Yang penting, mereka pikir ini cucu laki-laki mereka. Uang warisannya besar, cukup untuk kita bertiga." Saya mundur perlahan, jantung berdegup keras. Saya kembali ke bawah.
Meletakkan nampan dengan tangan gemetar. Bukan gemetar karena takut, gemetar karena akhirnya seluruh kebenaran terbentang di depan saya. Bayi yang mereka agung-agungkan sebagai pewaris keluarga Wijaya. Bayi yang membuat saya dibuang. Bayi itu bahkan bukan anak Prasetyo. Malam itu saya tidak bisa tidur, bukan karena hancur, tapi karena satu rencana mulai tersusun di kepala saya. Rapi, tenang, dan tak terbantahkan. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan membongkar semuanya sekarang. Kalau saya bicara sekarang, mereka akan menyangkal. Dan sayalah yang akan disebut pembohong. Menantu durhaka yang tidak terima disaingi. Tidak. Saya akan membiarkan mereka membangun istana kebohongan mereka setinggi mungkin. Karena semakin tinggi istana itu, semakin keras suara runtuhnya nanti. Yang mereka tidak tahu, di dalam tas kerja saya sudah ada 2 kantong sampel kecil. Sehelai rambut Prasetyo dari sisir kamar mandi. Dan sehelai rambut Fania yang tertinggal di bantal saat saya membersihkan kamarnya. Pak Danu sudah menunggu. Menurut kalian, di posisi saya, apa kalian akan bicara sekarang? Atau menunggu? Seperti saya, tulis di kolom komentar. Ada satu peristiwa yang membuat luka itu semakin dalam dan sekaligus semakin memantapkan tekad saya. Bu Rati mengadakan arisan besar di rumah, mengundang para kerabat dan teman-teman terpandangnya. Rumah dipenuhi tawa dan gemerincing piring porselen mahal. Saya, seperti biasa, sibuk di dapur, menyiapkan hidangan untuk para tamu. Bukan karena tidak ada asisten, tapi karena begitulah posisi saya di rumah itu. Pelayan yang kebetulan menyandang status menantu. Di tengah acara, salah seorang tamu bertanya kepada Bu Rati tentang saya. Rati, itu menantumu yang dokter, ya? Kok tidak ikut duduk di sini? Bu Rati tertawa kecil, lalu menjawab dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Oh, dia. Biar saja di dapur. Perempuan itu memang lebih cocok di belakang. 7 tahun di keluarga ini. Cuma bisa kasih anak perempuan. Untung sebentar lagi kami dapat pewaris asli dari perempuan lain yang lebih tahu diri. Para tamu terdiam sejenak. Lalu beberapa tertawa canggung. Saya berdiri di ambang pintu dapur, nampan di tangan. Mendengar setiap kata itu. Wajah saya panas. Tapi saya tidak menjatuhkan nampan. Saya tidak menangis. Saya berjalan tenang, meletakkan hidangan di meja, lalu kembali ke dapur tanpa sepatah kata. Salah seorang tamu, seorang ibu setengah baya, mengikuti saya ke dapur. Nak, bisiknya. Saya minta maaf mendengar itu. Kamu tidak pantas diperlakukan begitu. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Tapi di dalam, sesuatu telah membeku menjadi keputusan yang tak akan bisa dicairkan lagi. Bukan lagi pertanyaan apakah saya akan pergi, hanya pertanyaan kapan dan bagaimana. Malam itu, Mbak Sari menemukan saya duduk sendiri di dapur setelah semua tamu pulang. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya membuatkan saya secangkir teh hangat dan duduk di sebelah saya. Kadang, kehadiran yang diam lebih berarti dari papi 1000 kata penghiburan. Mbak, kata saya akhirnya, kalau suatu hari saya pergi dari rumah ini, apakah Mbak akan menganggap saya menantu durhaka? Mbak Sari menggeleng pelan. Bu, durhaka itu bukan pergi dari tempat yang menyakiti kita. Durhaka itu ketika kita menyakiti orang yang tulus mencintai kita. Dan di rumah ini, bukan ibu yang durhaka. Kata-kata sederhana dari seorang asisten rumah tangga itu menyentuh saya lebih dalam daripada nasihat siapapun. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidur dengan hati yang lebih ringan. Seminggu-seminggu berikutnya, tekanan di rumah semakin berat. Bu Ratih tidak lagi menyembunyikan niatnya. Beliau mulai bicara terang-terangan tentang perceraian, seolah itu hanya urusan mengganti perabot lama. Anindya, katanya, suatu pagi, kami sudah bicara dengan Prasetyo. Sebaiknya kalian bercerai baik-baik. Kamu masih muda. Kamu dokter. Kamu bisa cari kehidupan sendiri. Anak-anak, biar ikut kamu. Saya menatap beliau. Ibu mengusir cucu-cucu ibu sendiri. Beliau tidak berkedip. Mereka anak perempuan. Keluarga ini
butuh penerus. Fania akan tinggal di sini bersama bayinya. Saya melirik Prasetyo yang berdiri di sudut ruangan. Dan kamu setuju dengan ini? Dia akhirnya bicara. Suaranya datar. Ini yang terbaik. Anin, kita sudah tidak cocok. Aku butuh anak laki-laki. Fania bisa memberikannya. Kalimat itu seharusnya menghancurkan saya. Tapi anehnya, saya justru merasa bebas. Seolah rantai yang selama ini membelenggu saya baru saja terlepas satu persatu. Baik, kata saya, tenang. Aku setuju bercerai. Bu Ratih dan Prasetyo saling pandang. Terkejut saya menyerah secepat itu. Mereka pikir saya akan menangis, memohon, berlutut meminta kesempatan kedua. Tapi saya tidak. Saya hanya punya satu syarat. Aku minta hak asuh penuh atas Kayla dan Sena, kata saya. Dan aku tidak akan menuntut apapun dari harta kalian. Mata Bu Ratih berbinar. Beliau pikir dia baru saja memenangkan segalanya dengan harga murah. Setuju, katanya cepat. Takut saya berubah pikiran. Mereka tidak tahu, saya tidak butuh harta mereka. Karena sebagian besar harta itu sebenarnya sudah menjadi milik saya di atas kertas. Selama proses perceraian berjalan, saya bekerja dalam diam. Saya menghubungi Pak Danu untuk memastikan hasil tes DNA akan keluar dalam beberapa minggu. Saya memindahkan tabungan pribadi saya, tabungan yang selama bertahun-tahun saya sisihkan tanpa diketahui siapapun. Saya menghubungi seorang kolega di sebuah rumah sakit anak di Prancis. Tempat saya pernah ditawari posisi sebelum menikah. Tawaran itu ternyata masih terbuka. Saya juga menyiapkan Kayla dan Sena perlahan-lahan. Saya bercerita tentang negeri jauh dengan menara tinggi dan roti yang harum. Tentang sekolah baru dan awal baru. Mata mereka berbinar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tertawa tanpa takut. Sementara itu, di rumah Wijaya, pesta kebohongan semakin meriah. Perut Fania semakin besar. Bu Ratih membeli perlengkapan bayi termahal. Mengecat satu kamar penuh dengan warna biru, memesan kue dan balon untuk menyambut sang pewaris. Mereka tertawa, mereka bersulang, mereka mabuk dalam pujian. Para tamu yang datang mengucapkan selamat. Tetapi mereka tidak tahu, suasana pesta itulah yang diam-diam mendorong mereka semakin jauh dari nilai-nilai inti sebuah keluarga. Mereka membangun kebahagiaan di atas fondasi yang retak. Dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam sebelum saya menandatangani surat perceraian, Mbak Sari mengetuk pintu kamar saya. Dia membawa sepiring pisang goreng hangat dan teh. Makanan sederhana yang selama 7 tahun tidak pernah disajikan orang lain untuk saya di rumah itu. Bu, katanya lirih. Matanya basah. Saya cuma pembantu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk ibu. Tapi tolong, jaga diri ibu dan anak-anak. Ibu perempuan paling baik yang pernah saya kenal di rumah ini. Saya memeluknya. Untuk sesaat, di rumah dingin itu, ada satu kehangatan yang tulus. Terima kasih, Mbak Sari. Suatu hari nanti, kebenaran akan datang sendiri. Dan saat itu tiba. Saya harap Mbak ada di sisi yang benar. Dia menatap saya bingung. Tapi saya hanya tersenyum. Malam perceraian tiba. Ruang keluarga Wijaya sudah dihias untuk 2 perayaan sekaligus. Perpisahan saya dan kedatangan sang pewaris. Balon biru menggantung di mana-mana. Fania duduk di sofa terbaik, dikelilingi Bu Ratih yang tak henti melayaninya. Prasetyo berdiri di dekat jendela. Wajahnya sudah tidak menyimpan sedikit pun rasa bersalah. Surat perceraian terhampar di atas meja kayu jati. Prasetyo menandatanganinya lebih dulu, sambil tersenyum. Lalu, dia menyodorkan pena kepada saya. Giliranmu, Anin, katanya. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap Kayla dan Sena yang sudah berpakaian rapi. Koper kecil, mereka menunggu di dekat pintu. Lalu saya menatap wajah-wajah yang selama 7 tahun membuat saya merasa tidak cukup. Saya menandatangani tanpa gemetar, tanpa air mata. Nah, kata Bu Ratih dengan nada penuh kemenangan. Akhirnya, kamu tahu diri juga. Pergilah. Dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Saya berdiri. Saya merapikan gaun saya. Lalu saya berkata dengan tenang. Terima kasih, Bu.
Untuk 7 tahun yang mengajari saya siapa yang benar-benar layak saya perjuangkan. Saya menggandeng kedua anak saya menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak dan menoleh. "Oh, satu hal lagi," kata saya. "Selamat menikmati pewaris kalian. Semoga dia membawa keluarga ini persis seperti yang kalian pantas dapatkan." Mereka tidak mengerti maksud saya. Mereka pikir itu ucapan pahit seorang perempuan yang kalah. Mereka tertawa kecil di belakang saya. Mereka tidak tahu, 10 menit setelah surat itu resmi, saya dan kedua anak saya sudah dalam perjalanan menuju bandara. Dan sebuah amplop dari laboratorium sudah dalam perjalanan menuju rumah itu. Pesawat lepas landas menembus awan malam. Kayla tertidur di bahu saya. Sena memeluk boneka kesayangannya. Saya menatap keluar jendela, ke lampu-lampu kota yang semakin mengecil di bawah. Kota tempat saya menghabiskan 7 tahun mencoba menjadi cukup untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Saya tidak menangis. Saya justru merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bernapas lega. Ada banyak perempuan di luar sana yang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan karena takut disebut gagal, takut disebut durhaka, takut pada omongan orang. Saya dulu salah satu dari mereka. Tapi malam itu, saya belajar. Meninggalkan sesuatu yang sudah membusuk bukanlah kekalahan. Itu keberanian. Kota tempat saya memulai hidup baru, kecil dan tenang. Di pinggiran sebuah kota di Prancis. Bukan istana. Bukan rumah megah dengan lantai marmer, hanya sebuah apartemen sederhana dengan jendela besar yang menghadap taman. Tapi di apartemen kecil itu, ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah megah Wijaya. Kehangatan. Saya mulai bekerja di rumah sakit anak yang menawari saya posisi itu. Pekerjaan berat. Jam panjang. Bahasa yang harus saya pelajari dari awal. Tapi setiap kali saya pulang, Kayla dan Sena menyambut saya di pintu. Kami makan malam bersama di meja sederhana, bercerita tentang sekolah, tentang teman baru, tentang mimpi-mimpi kecil. Sena, yang dulu gambarnya ditolak memeknya, kini menempel gambar-gambarnya di seluruh dinding dapur. Dan setiap gambar itu saya pandangi seperti karya seni paling berharga di dunia. Kayla perlahan berubah. Anak yang dulu takut dan sering diam, kini kembali tertawa. Suatu malam, dia berkata, "Bunda, di sini aku merasa disayang." Saya memeluknya erat, karena kita saling menyayangi. Nah, dan itu tidak butuh nama besar atau rumah mewah. Saya tidak lagi perlu khawatir bahwa bayi di dalam perut orang lain akan mengambil tempat anak-anak saya. Karena di sini, mereka memiliki perlindungan terkuat yang tidak bisa digantikan oleh kekayaan atau kekuasaan apapun. Cinta seorang ibu, sementara saya membangun hidup baru. Saya tetap menerima kabar dari tanah air. Mbak Sari sesekali mengirim pesan. Dan dari pesan-pesan itulah, saya tahu bagaimana istana kebohongan itu mulai retak. Fania melahirkan seorang bayi laki-laki, seperti yang mereka harapkan. Keluarga Wijaya berpesta besar. Bu Ratih menggendong bayi itu seolah dia harta paling berharga di dunia. Memberinya nama yang mengandung kata penerus. Prasetyo membanggakan putranya kepada semua orang. Rumah itu penuh dengan tawa dan ucapan selamat. Tapi ada yang aneh, tulis Mbak Sari. Bayi itu tidak mirip Pak Prasetyo sama sekali. Kulitnya lebih gelap, rambutnya keriting, bentuk matanya berbeda. Beberapa kerabat mulai berbisik, tapi Bu Ratih menepis semua keraguan itu. Anak kecil wajahnya berubah-ubah, katanya. Nanti juga mirip Prasetyo, yang seharusnya paling tahu, memilih menutup mata. Dia terlalu sibuk menikmati statusnya sebagai ayah dari seorang pewaris laki-laki. Dia tidak mau kebahagiaan itu diganggu oleh keraguan sekecil apapun. Mereka tidak tahu, kelalaian itulah yang akan menghancurkan mereka. 6 bulan setelah kepergian saya, amplop putih itu akhirnya sampai. Sebenarnya amplop itu sudah lama menunggu. Pak Danu, sesuai permintaan saya, mengirimkan hasil tes DNA ke sebuah kotak pos yang saya atur. Dokumen itu diatur agar sampai ke tangan Prasetyo pada waktu yang tepat. Saat semua kebohongan sudah mengeras menjadi keyakinan. Hari itu sore dengan hujan lebat. Cuaca yang membuat orang mudah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Prasetyo menerima amplop itu di kantornya.
Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah dokumen laboratorium dan selembar kertas. Sebenarnya, tes DNA itu saya lakukan dulu. Bukan untuk membuktikan bayi Vania bukan anaknya. Saya belum tahu itu waktu itu. Saya melakukannya untuk membuktikan sesuatu yang lain. Tapi Pak Danu penasaran dengan kasus ini. Diam-diam dia membandingkan sampel bayi Vania dengan sampel Prasetyo. Sampel bayi itu saya minta seorang kenalan ambil dari klinik tempat Vania memeriksakan kehamilannya. Hasilnya jelas, hitam di atas putih. Bayi laki-laki yang mereka agung-agungkan sebagai pewaris keluarga Wijaya. Bayi yang membuat saya dibuang seperti barang rusak. Bayi itu tidak memiliki setetes pun darah Prasetyo. Prasetyo membaca dokumen itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Dia menatap angka-angka itu, mencoba mencari kesalahan, mencari harapan. Tapi ilmu tidak berbohong. Probabilitas kecocokan ayah, 0%. Dia terduduk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Selama 6 bulan, dia telah memamerkan bayi itu kepada seluruh dunia sebagai putranya. Selama 6 bulan, dia telah membuang istri dan 2 anak kandungnya demi seorang anak yang bahkan bukan darahnya. Tapi guncangan terbesar datang beberapa hari kemudian. Dan itulah kalimat yang saya sebutkan di awal cerita ini. Sore itu, saat keluarga Wijaya berkumpul di ruang keluarga, saat Bu Rati sedang menggendong bayi itu dengan penuh kebanggaan. Mbak Sari yang selama ini diam, akhirnya bicara. Dia sudah tidak tahan menyaksikan kebohongan itu. Dan dia tahu satu hal yang tidak diketahui orang lain. Karena dialah yang sering membersihkan kamar Vania dan mendengar teleponnya dengan suara bergetar di depan seluruh keluarga. Mbak Sari berkata, "Pakistan, Bu, saya minta maaf. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Bayi itu bukan anak Pak Prasetyo. Nona Vania sudah punya kekasih sejak sebelum masuk ke rumah ini. Saya sering mendengarnya menelpon." Dia bilang, begitu bayinya diakui sebagai pewaris Wijaya, dia akan pergi membawa uang warisan bersama pria itu. Ruangan hening total. Bu Ratih terpaku. Tangannya masih menggendong bayi yang bukan cucunya. Wajah beliau berubah dari merah menjadi pucat. Prasetyo yang sudah membaca hasil DNA itu beberapa hari sebelumnya, tapi masih menyangkalnya dalam hati. Akhirnya tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Kebenaran menghantamnya dari 2 arah sekaligus. Dia terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Lalu tubuhnya limbung dan dia pingsan di lantai marmer yang dulu ia banggakan. Kebenaran yang pahit akhirnya terungkap. Setelah itu, semuanya runtuh dengan cepat. Seperti istana pasir yang disapu ombak. Vania mengetahui rahasianya terbongkar. Mencoba melarikan diri dengan membawa perhiasan dan uang yang sudah diberikan Bu Ratih. Tapi keluarga Wijaya melaporkannya. Ternyata perempuan itu punya riwayat menipu beberapa keluarga kaya dengan cara yang sama. Dia dan kekasihnya akhirnya berurusan dengan hukum. Bu Ratih, perempuan yang selama ini begitu bangga dengan garis keturunan laki-laki, kini menjadi bahan pembicaraan di seluruh lingkungan. Perempuan terhormat yang mengusir menantu dan cucu kandungnya sendiri, lalu memuja seorang penipu dan bayi orang lain. Gengsi yang selama ini beliau jaga mati-matian hancur dalam semalam. Beliau jatuh sakit. Dan tidak ada yang merawatnya dengan tulus. Karena satu-satunya menantu yang dulu merawatnya setiap hari sudah lama pergi. Prasetyo kehilangan segalanya, bukan hanya harga dirinya. Saat dia mencoba menata kembali keuangan keluarga yang porak-poranda, dia menemukan kenyataan pahit. Rumah di Pondok Indah itu, aset yang selama ini dia banggakan, sebagian besar tercatat atas nama saya. Pengacara saya, Pak Danu, membantu menghubungkannya. Menyelesaikan urusan itu dengan sangat elegan. Saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya, tapi apa yang memang hak saya ambil kembali sepenuhnya, tanpa perlu berdebat. Prasetyo menelpon saya suatu malam. Suaranya sudah tidak lagi angkuh. "Anin," katanya serak. "Aku salah. Aku salah besar. Anak-anak, apa mereka baik-baik saja? Bisakah aku bicara dengan mereka?" Saya diam sejenak. Di luar jendela, salju pertama mulai turun di kota kecil kami. "Mereka baik-baik saja, Prasetyo," kata saya, tenang.
Mereka bahagia, mereka disayang. Kalau suatu hari mereka ingin mengenalmu, itu keputusan mereka, bukan keputusanku dan bukan keputusanmu. Tapi untuk sekarang, biarkan mereka tumbuh dalam damai. Dia menangis di ujung telepon. Menangis untuk sesuatu yang sudah terlambat. Saya tidak merasa menang. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa tenang. Karena keadilan datang bukan dari tangan saya. Keadilan datang dari pilihan-pilihan salah yang mereka buat sendiri. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri, satu persatu. Dengan keserakahan dan kesombongan mereka, saya hanya perlu melangkah pergi dan membiarkan waktu bekerja. Ada satu bagian dari kisah ini yang jarang saya ceritakan kepada siapapun. Bagian yang paling berat bukanlah pengkhianatan Prasetyo, bukan pula kekejaman Bu Ratih. Bagian yang paling berat adalah pertempuran di dalam kepala saya sendiri. Selama 7 tahun di rumah itu, ada satu kalimat yang terus ditanamkan kepada saya. Menantu yang baik harus sabar. Menantu yang membangkang kepada mertua adalah menantu durhaka. Perempuan yang meninggalkan suaminya akan menanggung malu seumur hidup. Setiap kali saya ingin melawan, kalimat-kalimat itu muncul dan mengunci mulut saya. Bu Ratih tahu betul cara menggunakan kata-kata itu. Kamu mau jadi menantu durhaka, katanya. Setiap kali saya mencoba membela diri. Perempuan baik itu mengalah. Kamu mau anak-anakmu punya ibu yang membangkang. Dan saya yang dibesarkan untuk menghormati orang tua. Yang percaya bahwa kesabaran adalah kebaikan. Terperangkap dalam rantai kata-kata itu. Saya bertanya-tanya, apakah saya memang salah? Apakah membela diri berarti durhaka? Apakah melindungi anak-anak saya berarti menghancurkan keluarga? Malam-malam, saya penuh dengan pertanyaan itu. Saya menangis diam-diam di kamar mandi agar anak-anak tidak mendengar. Saya berdoa, memohon petunjuk. Saya bertanya kepada diri sendiri berulang kali, apakah aku perempuan yang buruk kalau aku pergi? Titik balik itu datang pada suatu malam, saat Sena demam tinggi. Saya menggendongnya sepanjang malam, mencoba menurunkan panasnya. Saat fajar, demamnya turun. Dan saat saya menatap wajah kecilnya yang tertidur lelah, sesuatu di dalam saya akhirnya jernih. Saya sadar, kesabaran yang sejati bukanlah membiarkan diri diinjak tanpa batas. Kesabaran sejati adalah kekuatan yang menjaga, bukan kelemahan yang membiarkan. Dan menghormati orang tua tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri atau membiarkan anak-anak saya tumbuh dalam luka. Durhaka yang sebenarnya bukanlah seorang menantu yang membela martabatnya. Durhaka yang sebenarnya adalah mereka yang menggunakan kata-kata suci seperti keluarga dan kesabaran sebagai rantai untuk memenjarakan orang lain demi keserakahan mereka sendiri. Saya tetap menghormati, tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Sejak malam itu, saya tidak lagi bertanya, apakah saya salah? Saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya melakukannya dengan tenang, tanpa rasa bersalah, tanpa ragu. Kembali ke masa saya masih di rumah Wijaya. Ada satu peristiwa lagi yang memperkuat keputusan saya. Suatu hari, saat ulang tahun Kayla yang ke-7, saya sudah menyiapkan kue kecil dan beberapa hadiah. Saya berharap keluarga bisa berkumpul, merayakan hari anak sulung saya. Tapi hari itu, seluruh perhatian tertuju pada Fania yang mengeluh mual. Bu Ratih sibuk memanggil dokter, memesan makanan khusus, mengatur seluruh rumah demi kenyamanan perempuan itu. Tidak ada yang ingat ulang tahun Kayla. Bahkan Prasetyo, ayah kandungnya. Lupa. Saat malam tiba, saya menyalakan lilin di kue kecil itu. Hanya bertiga. Saya, Kayla, dan Sena. Kayla meniup lilinnya, lalu berkata dengan suara kecil, "Bunda, aku cuma minta satu. Aku ingin kita bahagia." Permintaan sederhana dari seorang anak 7 tahun itu menusuk hati saya lebih dalam daripada semua penghinaan yang pernah saya terima. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Anak-anak saya akan bahagia, apapun harganya. Dan janji itulah yang membuat saya kuat saat menandatangani surat perceraian tanpa gemetar. Karena saya tidak sedang kehilangan keluarga. Saya sedang menyelamatkan keluarga saya yang sebenarnya. Waktu terus berjalan di kota kecil kami. Musim berganti. Kayla dan Sena tumbuh sehat dan ceria. Kayla mulai mahir berbahasa asing. Bahkan
sering membantu saya. Sena menjadi anak yang percaya diri. Tidak lagi takut menunjukkan gambar-gambarnya kepada siapapun. Saya sendiri berkembang dalam karir. Kemampuan saya sebagai dokter anak dihargai. Rekan-rekan menghormati saya bukan karena nama suami atau keluarga besar, tapi karena kerja dan ilmu saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya dihargai sebagai diri saya sendiri. Anindya Kusuma, bukan sekedar menantu keluarga Wijaya. Ada saat-saat sulit. Tentu saja, malam-malam ketika saya kelelahan. Ketika rindu kampung halaman menyerang. Ketika keraguan datang. Tapi setiap kali saya menatap wajah kedua anak saya tahu saya telah memilih jalan yang benar. Suatu sore, seorang rekan bertanya kepada saya, "Anindya, apa kamu tidak menyesal meninggalkan segalanya? Rumah besar, kehidupan mapan." Saya tersenyum. "Yang saya tinggalkan bukan kehidupan," kata saya. "Yang saya tinggalkan adalah sangkar. Dan yang saya temukan di sini, itulah kehidupan yang sesungguhnya." Kabar dari tanah air terus datang sesekali. Keluarga Wijaya tidak pernah pulih sepenuhnya. Usaha properti mereka menurun karena Prasetyo kehilangan fokus dan kepercayaan rekan bisnis setelah skandal itu tersebar. Bu Rati semakin renta dan kesepian di rumah besar yang kini terasa seperti makam. Rumah megah yang dulu jadi kebanggaan, kini hanya berisi gema kesalahan mereka sendiri. Saya tidak merasa senang mendengar itu. Sungguh. Saya hanya merasa bahwa hidup punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Setiap awal yang penuh kebohongan, pada akhirnya akan menemui akhir yang menyakitkan. Itu bukan kutukan yang saya kirimkan. Itu hanya konsekuensi alami dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Mereka menempatkan keserakahan, ego, dan prasangka di atas ikatan keluarga. Dan mereka kehilangan hal-hal paling berharga yang pernah mereka miliki. 2 cucu yang tulus, seorang menantu yang setia, sebuah rumah tangga, andai mereka jaga, bisa menjadi kebahagiaan yang sejati. Ketika mereka akhirnya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ada satu percakapan lagi yang perlu saya ceritakan. Karena percakapan itu menunjukkan siapa Fania sebenarnya dan mengapa saya memilih diam daripada melawannya secara terbuka. Beberapa minggu sebelum saya pergi, saat rumah sedang sepi, Fania sengaja menghampiri saya di dapur. Dia bersandar di ambang pintu. Tangannya mengelus perutnya yang mulai membesar. Senyum meremehkan di bibirnya. "Kasihan, ya," katanya dengan nada manis yang beracun. "Sudah 7 tahun, tapi cuma bisa kasih anak perempuan. Aku baru beberapa bulan. Sudah kasih mereka pewaris laki-laki. Kamu tahu artinya apa? Artinya, tempatmu sudah tidak ada di sini." Saya menghentikan cucian saya, lalu menatapnya tenang. "Kamu yakin bayi itu akan mengamankan tempatmu?" Senyumnya sedikit goyah, tapi dia menutupinya. "Tentu saja, Bu Ratih menyayangiku. Prasetyo memujaku. Aku memberi mereka apa yang tidak bisa kamu beri." Saya mengangguk pelan. "Semoga saja begitu. Tapi hati-hati, Vania. Rumah yang dibangun untuk menyingkirkan orang lain biasanya tidak berdiri lama." Dia tertawa, mengira saya hanya cemburu. "Ancaman perempuan kalah," katanya sambil berlalu. Saya tidak mengejarnya. Saya tidak membongkar apa yang sudah saya dengar dari teleponnya, karena saya tahu kebenaran tidak perlu dipaksakan. Kebenaran hanya perlu waktu. Dan saya punya kesabaran yang sudah dilatih selama 7 tahun untuk menunggu. Dia berpikir dia sedang menghina perempuan yang kalah. Dia tidak tahu. Dia sedang menghina satu-satunya orang di rumah itu yang memegang seluruh kebenaran di tangannya. Kadang, kemenangan paling elegan bukanlah membalas saat itu juga. Kemenangan paling elegan adalah tersenyum, lalu membiarkan orang yang menghinamu terjatuh oleh kesombongannya sendiri. Kimi. Bertahun-tahun kemudian, saya duduk di sebuah kafe kecil di kota kami. Secangkir kopi hangat di tangan. Kayla sudah remaja, cerdas, dan mandiri. Sena tumbuh menjadi anak yang penuh warna. Gambar-gambarnya kini menghiasi bukan hanya dapur, tapi juga sebuah pameran kecil di sekolahnya. Mereka berlari menghampiri saya, meminta saya menemani mereka ke taman. Saya menatap langit yang biru dan cerah, lalu tersenyum.
Perjalanan saya tidak berhenti di malam saya menandatangani surat perceraian itu. Justru di malam itulah hidup saya yang sesungguhnya baru dimulai. Saya telah memilih jalan saya sendiri, dan itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang diberikan orang lain, bukan kebahagiaan yang bergantung pada pengakuan siapapun, melainkan kebahagiaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri, dengan martabat seorang perempuan yang terlahir kembali dari abu pengkhianatan. Cerita ini mungkin membuat sebagian dari kalian merenung cukup lama, karena dalam hidup ada kesalahan yang masih bisa diperbaiki, tapi ada juga pilihan yang salah yang membuat seseorang harus membayarnya dengan kebahagiaannya sendiri. Dan bagi saya, hal paling berharga dalam kisah ini bukanlah kebenaran yang akhirnya terungkap. Bukan pula guncangan yang harus dihadapi Prasetyo dan keluarganya. Hal paling berharga adalah keberanian seorang perempuan untuk melangkah keluar dari pernikahan yang tidak lagi memiliki rasa hormat dan ketulusan. Pergi bersama kedua anak saya, hanya 10 menit setelah memegang surat cerai. Bukanlah tindakan gegabah, itu adalah hasil dari luka yang menumpuk selama bertahun-tahun. Terkadang, diam bukan karena lemah. Diam karena seseorang tidak lagi ingin membuang waktu untuk penjelasan atau permohonan yang sia-sia. Cerita ini juga menjadi pengingat. Pengkhianatan mungkin memberikan kemenangan sesaat, tapi ia tidak pernah bisa membangun kebahagiaan yang langgeng. Ketika manusia menempatkan keserakahan, keegoisan, dan prasangka di atas ikatan keluarga, mereka bisa kehilangan hal-hal paling berharga. Dan ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ada banyak perempuan di luar sana yang saat ini sedang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan. Mereka merasa dirinya tidak cukup. Merasa nilainya ditentukan oleh apakah dia bisa melahirkan anak laki-laki. Apakah dia cukup penurut? Apakah dia cukup sabar? Kepada kalian semua, saya ingin mengatakan satu hal. Jangan pernah biarkan siapapun mendefinisikan nilai kalian. Nilai seorang perempuan tidak diukur dari rahimnya, bukan dari kemampuannya melahirkan pewaris laki-laki, dan bukan dari seberapa lama ia sanggup bertahan dalam penghinaan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Prasetyo yang terbuai oleh tekanan keluarga dan pujian palsu, hingga membuang orang yang benar-benar mencintainya demi bayangan kebanggaan. Dan ada pula para ibu mertua, seperti Bu Ratih, yang begitu terobsesi dengan garis keturunan hingga lupa bahwa yang menjaga sebuah keluarga bukanlah status atau harapan akan seorang cucu laki-laki, melainkan cinta, rasa hormat, dan tanggung jawab satu sama lain. Saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa ditukar dengan rumah megah atau nama besar. Dan kemandirian, kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, adalah perlindungan terbaik yang bisa dimiliki seorang ibu untuk dirinya dan anak-anaknya. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan, dan terkadang hukuman terbesar tidak datang dari orang yang terluka, melainkan dari pilihan-pilihan salah setiap orang yang bersalah. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kita, atau berani melangkah menuju sesuatu yang lebih baik. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Semoga setelah cerita ini, kita semua bisa lebih menghargai orang-orang yang selalu ada di sisi kita, yang mencintai kita dengan tulus, dan yang tidak pernah menuntut kita menjadi orang lain untuk dianggap berharga. Kalau kalian merasa tersentuh dengan kisah Anindya, tulis di kolom komentar. Pernahkah kalian atau seseorang yang kalian kenal berada di posisi seperti ini? Dan menurut kalian, apakah Anindya membuat pilihan yang benar? Ceritakan kepada saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.